warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mari kita ucapkan puji syukur tak henti-hentinya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diberi umur panjang hingga sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 bertepatan tanggal 17 Agustus 2020. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa sudah 75 tahun bangsa kita menikmati kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah, menurunkan senjata dan bedil demi menghirup nafas kemerdekaan. Banyak perkembangan dan kemajuan yang telah kita nikmati. Semestinya peringatan ini menjadi momentum penting bagi kita untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan. Kita sekaligus bermuhasabah diri apakah kita sudah benar-benar merdeka atau malah justru terjajah secara tidak sadar. Banyak di antara kita mengisi momen hari kemerdekaan ini dengan lomba-lomba dan acara panggung, musik yang terkadang tidak sesuai dengan ruh kemerdekaan itu sendiri. Menurut saya, sah-sah saja kalau lomba tersebut dilaksanakan. Namun, akan lebih bijak lagi jika ajang tersebut dijadikan sarana untuk merenungi jasa-jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa raga, darah, dan air mata demi tegaknya kedaulatan bangsa ini. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk belajar menghargai jasa mereka dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang dapat menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi terdidik, berakhlak baik, bermartabat, dan beradab serta berjuang keras menjadi kebanggaan diri orang tua, bangsa, dan agama. Selain itu, mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk meresolusi dan merencanakan apa kontribusi yang akan kita berikan untuk bangsa ini agar kemerdekaan ini tetap terjaga, damai, dan sentosa selamanya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa menikmati kemerdekaan ini hingga anak cucu kita nanti. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf adalah keterbatasan dan kelemahan saya sebagai seorang hamba. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, mari kita ucapkan syukur yang tak henti-hentinya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberi umur dan sehat sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun bertepatan dengan 17 Agustus 2020. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa 75 tahun bangsa kita menikmati kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah, menurunkan senjata dan bedil demi menghirup napas kemerdekaan hingga hari ini. Banyak perkembangan dan kemajuan yang Allah berikan kita nikmat. Semestinya peringatan ini menjadi momentum penting bagi kita untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan kita sekaligus bermusahabah diri apakah kita sudah benar-benar merdeka sepenuhnya atau justru malah terjajah secara tidak sadar. Banyak di antara kita yang mengisi momen hari kemerdekaan ini dengan lomba-lomba dan acara panggung musik yang terkadang tidak sesuai dengan ruh kemerdekaan itu sendiri. Menurut saya, sah-sah saja jika lomba tersebut dilaksanakan, namun akan lebih bijak lagi jika ajang tersebut dijadikan sarana untuk merenungi jasa-jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga, darah dan air mata demi tegaknya kedaulatan bangsa ini.
Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar menghargai jasa mereka dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang dapat mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terdidik, yang berakhlak baik, bermartabat dan beradab, serta berjuang keras menjadi kebanggaan diri orang tua, sekolah, bangsa, dan agama. Selain itu, mari kita jadikan momen ini sebagai ajang meresolusi dan merencanakan apa kontribusi yang akan kita berikan untuk bangsa ini agar kemerdekaan ini tetap terjaga, damai dan sentosa selamanya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa menikmati kemerdekaan ini hingga anak cucu kita nanti. Teman-temanku sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pidato saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kesempurnaan hanya milik Allah saja. Salah dan hilaf adalah kebatasan dan kelemahan saya sebagai seorang hamba. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mari kita ucapkan rasa syukur yang tak henti-hentinya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam kondisi COVID-19 saat ini, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberi umur yang panjang sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, bertepatan tanggal 17 Agustus 2020. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa sudah 75 tahun bangsa kita menikmati kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajah, menurut senjata dan bedil demi menghirup nafas kemerdekaan hingga hari ini. Banyak perkembangan dan kemajuan yang telah kita nikmati. Semestinya, peringatan ini menjadi momentum penting bagi kita untuk merenungkan jasa para pahlawan. Benar-benar merdeka sepenuhnya, atau justru malah terjajah secara tidak sadar. Banyak di antara kita yang mengisi momen hari kemerdekaan ini dengan lomba-lomba dan acara panggung musik yang terkadang tidak sesuai dengan ruh kemerdekaan itu sendiri. Menurut saya, sah-sah saja jika lomba tersebut dilaksanakan. Namun akan lebih bijak lagi jika ajang tersebut dijadikan sarana untuk merenungi jasa-jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa, raga, air mata demi tegaknya kedaulatan bangsa ini. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar menghargai jasa mereka dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang dapat mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terdidik, berakhlak baik, bermartabat dan beradab, serta berjuang keras menjadi kebanggaan diri orang tua, sekolah, bangsa, negara, dan agama. Selain itu, mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk meresolusi diri dan merencanakan apa kontribusi yang akan kita berikan untuk bangsa ini agar kemerdekaan ini tetap terjaga, damai dan sentosa selamanya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap bisa menikmati kemerdekaan ini hingga anak cucu kita nanti. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pidato saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kesempurnaan hanya milik Allah. Salah dan khilaf adalah keterbatasan saya sebagai seorang hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang, Bekasi, karya Khairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar deruh kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang bergetar, kami masih muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah punyaanmu.
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas kenyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang di debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Karawang Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan menghadap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami masih muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah mencoba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kau lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami yang melayang demi kemerdekaan, kemenangan dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu lagi, kami tidak bisa berkata lagi. Kaulah yang sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskan jiwa kami. Ida. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis depan pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang Bekasi. Karawang Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring di antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak mendengar dengan kami? Terbayang kami maju dan mendenggap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang bergetar, kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti. 4-5 ribu nyawa, kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang menentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami yang melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sunyi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami berterbaring di antara kerawang lokasi. Sekian. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.